Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Ningsih dan anggota kelompok saya Mariani. Di sini dari mata kuliah Ekonomi Internasional, kami akan membahas tentang bab teori modal perdagangan standar. Di sini kami menyampaikan dalam rangka penambahan nilai dari mata kuliah Ekonomi Internasional. Langsung kami bahas, yaitu teori modal perdagangan standar. Materi mengenai modal perdagangan yang sederhana menjadi kasus yang lebih realistis yang melibatkan peningkatan biaya oportunitas. Istilah selera atau preferensi permintaan mulai dari diperkenalkan dengan penggunaan kurva indiferen masyarakat. Kemudian melihat bagaimana kekuatan penawaran dan permintaan menentukan harga komoditas, equilibrium relatif setiap negara dalam kondisi tidak adanya perdagangan dan dalam kondisi biaya yang meningkat. Hal ini juga akan menunjukkan komoditas yang menunjukkan keunggulan komparatif untuk setiap negara. Produksi dengan peningkatan biaya. Peningkatan biaya oportunitas berarti bahwa suatu negara harus melepaskan dengan jumlah yang semakin meningkat dari suatu komoditas. Untuk mendapatkan sumber daya hanya cukup untuk memproduksi satu unit tambahan komoditas lain. Jadi peningkatan biaya oportunitas menghasilkan kurva batas produksi yang cekung dari titik asal. Bisa dilihat dari kurva negara 1 dan kurva negara 2. Di situ dalam kurva negara 1 dari titik A menuju ke titik B mengalami peningkatan dari mulai angka 50 sampai 130. Sedangkan negara 2 dari titik A sampai titik B juga sama-sama mengalami peningkatan dari mulai 40 sampai 120. Jadi di negara 1 dan negara 2 yang terjadi adalah mempunyai keuntungan dan memiliki biaya peningkatan, yaitu sama menguntungkan. Selanjutnya, tingkat transformasi marginal. Tingkat transformasi marginal dari X untuk Y mengacu pada jumlah Y yang harus dilepaskan suatu negara untuk memproduksi setiap unit tambahan X. Dengan demikian, MRT adalah nama lain untuk biaya oportunitas dari X dan diberikan oleh kemiringan dari kurva batas produksi di titik produksi. Selanjutnya, alasan meningkatnya biaya oportunitas dan perbedaan garis batas produksi. Peningkatan biaya oportunitas muncul karena sumber daya atau faktor-faktor produksi tidak homogen dan tidak digunakan dalam proporsi atau intensitas yang nilainya selalu tetap sama dalam produksi semua komoditas. Landasan keuntungan perdagangan dengan meningkatkan biaya. Perdagangan harga komoditas relatif antara dua negara, yaitu cerminan dari keunggulan komparatif mereka dan bentuk landasan untuk perdagangan yang saling menguntungkan. Masing-masing negara mengkhususkan diri dalam memproduksi komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif. Hal tersebut mengalami peningkatan oportunitas. Selanjutnya, ilustrasi landasan dan keuntungan perdagangan dengan peningkatan biaya. Bisa dilihat dari negara 1 dari angka A, sudut A ke B, yaitu
mengalami peningkatan. Dari negara 2 juga, dari sudut A ke B juga sama mengalami peningkatan. Dan dari negara 1 di situ terdiri dari sudut segitiga yang sama dengan negara 2 memiliki 2 sudut yang sama dan memiliki 2 garis lengkung, dan sama-sama di situ terdapat angka kenaikan di negara 1 dan negara 2 bisa dilihat. Nah, selanjutnya, dengan tidak adanya perdagangan, suatu negara berada dalam keseimbangan saat mencapai kurva indiferan tertinggi yang bisa dicapai oleh batas produksinya. Kemiringan yang sama dari dua kurva pada titik singgung memberikan harga komoditas equilibrium atau relatif internal negara tersebut dan mencerminkan keunggulan komparatif negara tersebut. Selanjutnya, negara 1 dan negara 2. Di sini di negara 1 A ke B juga B ke A sama-sama menguntungkan, karena di sisi lain dari hasil tersebut sama-sama mengalami peningkatan. Dari PA sama dengan 1/4 dari negara 1 ini sudah terlihat garis yang jelas menuju 60 sisi sampai 130. Sedangkan negara 2 sudah jelas juga dari sisi 40 ke 80. Dan ini garisnya sangat seimbang dari negara 1 dan negara 2. Bisa kalian pahami. Selanjutnya, keseimbangan dicapai ketika negara 1. Dari gambar tadi ini penjelasannya dapat memproduksi kedua komoditi X dan Y tanpa melebihi BKM dan bertemu dengan sudut kurva indiferan sosial. Keseimbangan dicapai ketika negara 2 dapat memproduksi kedua komoditi X dan Y tanpa melebihi BKM dan bertemu dengan sudut kurva indiferan sosial. Selanjutnya, harga komoditas equilibrium relatif dan keunggulan komparatif ditunjukkan oleh garis singgung yang sama dengan batas kurva produksi. Dari situ tadi harga relatif berbeda di kedua negara dikarenakan kurva batas produksi dan kurva indiferen keduanya berbeda dalam hal bentuk dan lokasi, berbeda dan sangat menguntungkan. Selanjutnya, dalam kondisi konstan, satu-satunya pengecualian untuk spesialisasi menyeluruh dalam produksi yang terjadi dalam kasus negara kecil, hanya negara kecil yang mengasuskan seluruh dalam produksi komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif. Dengan adanya peningkatan biaya oportunitas, sekalipun dua negara memiliki kurva batas kemungkinan produksi yang identik yaitu sama. Hal yang mungkin terjadi seiring suatu negara membuka suatu perdagangan atau meningkatkan level perdagangannya. Eksportir akan mendapatkan keuntungan, dengan komoditas impor akan menderita. Jadi yaitu mereka mempertahankan keuntungannya bahkan setelah sepenuhnya membayar kompensasi atau kerugian mereka. Selanjutnya, equilibrium relatif dengan perdagangan. Harga komoditas equilibrium relatif dengan perdagangan adalah harga relatif yang sama di kedua negara di mana perdagangan seimbang. Sedangkan spesialisasi tidak menyeluruh itu model perdagangan dalam kondisi biaya oportunitas yang meningkat dan konstan. Selanjutnya, keuntungan yang didapat oleh negara dapat dipecah menjadi dua komponen.
keuntungan dari pertukaran dan keuntungan dari spesialisasi. Selesai. Terima kasih, video ini saya menerangkan, semoga bermanfaat buat kalian yang membaca atau menyaksikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.